tentang materi ini, kita mulai dengan sebuah prolog. Prolog yang akan kita sampaikan adalah prolog yang sifatnya membuka pencerahan sebelum nanti sejatinya kita akan membahas materi spesifik dan inti dari pembahasan kita kesempatan sore kali ini. Yang kita harus mengerti adalah Allah itu ada dan Allah itu mustahil tiada. Ini merupakan kalimat pembuka, ini merupakan kalimat opening yang saya ingin sampaikan. Di tengah berbagai macam isme yang hari ini beredar dan menjamur pada kehidupan anak muda, ada yang menjajakan pemikiran sosialisme, ada yang menjajakan pemikiran agnostik, ada yang menjajakan pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu menafikan eksistensi kehadiran Allah sebagai pencipta pada kehidupan kita. Saya pastikan bahwasanya kita harus mengerti orang yang beriman itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki sama mereka yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maka mereka hanya memiliki rasionalitas dan akal mereka yang pendek, dan mereka hanya mempercayai sesuatu berdasarkan kepada apa yang menjadi kasat matanya. Itu kalau orang tidak beriman. Makanya orang kalau tidak beriman tidak akan pernah mampu dia diajak bicara pada persoalan keimanan yang membutuhkan ketakwaan yang tinggi, karena pada hakikatnya iman mereka hanya berdasarkan apa yang menjadi kasat mata. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu adalah melihat sesuatu walaupun kasat matanya tidak mampu melihat sesuatu itu, tapi selama dia mendapati kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka pasti dia mengimani. Itulah fungsinya iman. Iman itu menjangkau apa yang tidak mampu dijangkau oleh akal dan pikiran kita. Sesuatu yang kita buka adalah Allah itu ada dan mustahil Allah itu tiada. Jadi di sini kita mendapati bahwasanya Allah itu ada pada kehidupan kita dan itu betul-betul nyata. Dan ini merupakan sesuatu yang harus betul-betul kita miliki dan kita pahami. Bahwasanya yudabbirul amra kullu syai', sesungguhnya Allah itu ada dan Allah itu mengatur segala urusan kehidupan ini. Tidak mungkin alam semesta ini yang tercipta dengan begitu sangat detailnya dan begitu sangat indahnya berjalan tanpa ada yang mengendalikan, berjalan tanpa ada yang menciptakan dan tanpa ada penciptanya. Sesuatu yang sangat mustahil adalah sesungguhnya kehidupan yang sangat harmonis, ditandai dengan matahari yang terbit, kemudian matahari tenggelam, dengan bulan yang terbit menggantikan posisi matahari. Semua yang terjadi dan aktivitas yang ada pada alam semesta ini membuktikan kepada kita bahwasanya Allah itu ada, walaupun kasat mata kita tidak menjumpai secara fisik di mana itu Allah, tetapi keimanan kita mengimani bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu mustahil tiada. Maka setelah kita mengimani bahwasanya Allah itu ada, maka Allah itu pengatur segalanya, baik dalam perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Fadil. Jadi Allah itu yang mengatur semuanya. Tidak ada satupun makhluk yang ada dalam kehidupan ini kecuali diatur oleh Allah. Semuanya diatur oleh Allah, baik yang kecil ataupun yang besar. Bukan hanya manusia yang diatur oleh Allah, sampai plankton yang ada di dasar samudra pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah. Saya pernah mendapati salah satu sutradara namanya James Cameron ya, yang dia sampai ke palung yang paling dalam, Mariana. Maka ketika dia berada pada kedalaman yang semacam itu, maka sesungguhnya dia melihat dan menjumpai banyak makhluk hidup yang tidak pernah dia bayangkan dia jumpai ketika dia turun ke bawah. Jadi Allah atur semuanya, bukan hanya Allah atur apa yang berjalan di atas muka bumi, bukan hanya Allah atur yang terbang di atas langit, bukan hanya Allah atur bagaimana makhluk sebesar matahari itu selalu dalam kondisi menyinari dan menghangatkan penduduk bumi, sampai plankton yang letaknya di dasar lautan berlapis-lapis kegelapan pun itu pun diatur oleh Allah dan tidak luput dari pengaturan Allah yang detail pada kehidupan ini. Makanya Nabi Yunus menjadi bukti bagaimana Nabi Yunus itu menjadi sebuah bukti Allah itu ngatur sampai yang paling dalam di bawah samudra itu Allah pun ngatur. Makanya Nabi Yunus ketika diterkam oleh ikan paus, maka dia berada pada 3 kegelapan sekaligus, kata para ahli tafsir. Kegelapan dalam perut ikan paus, kegelapan samudra yang begitu dalam semakin tidak ada cahaya yang masuk, dan yang ketiga berada pada kegelapan malam ketika samudra melewati malam. Dan ternyata pada 3 lapisan kegelapan yang sejatinya kasat mata kita tidak mampu melihat, sejatinya mungkin teknologi harus canggih untuk melihat objek kalau berada pada 3 lapisan kegelapan yang semacam ini. Ternyata Allah tahu
Dan Allah yang mengetahui bahwasanya di dalam perut ikan paus itu ada Yunus. Dan ketika Allah menjumpai Yunus senantiasa berzikir untuk meminta pertolongan kepada Allah. Allah yang memberikan perintah kepada paus untuk memuntahkan paus sampai Yunus selamat ketika Allah menginginkan keselamatan bagi Nabi Yunus. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah pengatur yang terbaik. Tidak ada yang luput dari pengaturan Allah, sampai yang besar ataupun yang kecil. Detail semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat Tirmidzi disampaikan Nabi Yunus ini merupakan salah satu nabi yang memiliki sebuah zikir yang diridhoi oleh Allah. Zikirnya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ketika Nabi Yunus selalu berzikir pada satu tempat yang biasa dijadikan Nabi Yunus untuk berzikir pada tempat itu. Sampai pada satu waktu Nabi Yunus berzikir, ketika beliau diterkam oleh ikan paus, para malaikat itu melaporkan kepada Allah. Mereka berkata, pada hari ketika Nabi Yunus itu diterkam oleh ikan paus, para malaikat dalam hadis riwayat Tirmidzi berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami mendengar zikirnya Nabi Yunus sebagaimana dia berzikir sebagaimana kebiasaannya, tapi pada tempat yang kami tidak tahu di tempat mana Yunus sekarang itu berzikir." Para malaikat yang ada di langit. Jadi hatta para malaikat pun tidak tahu kemana Nabi Yunus pada saat itu, karena lemahnya ilmu mereka dibandingkan ilmunya Allah. Maka barulah Allah menjawab apa yang disampaikan oleh para malaikat. Zikir yang kalian dengarkan itu adalah zikirnya Yunus di dalam perutnya ikan paus, di dalam samudra yang begitu gelap dan dalam. Dan itu membuktikan kepada kita, plankton di dasar lautan pun diatur oleh Allah. Sampai Yunus pun yang berada pada 3 lapisan kegelapan pun tidak luput dari apa yang diatur oleh Allah. Padahal Yunus ketika berada pada ikan paus harusnya terlewatkan dalam pengaturan Allah kalau Allah tidak sempurna di dalam mengatur manusia. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti, itulah Allah. Zat yang kita sembah. Zat yang kita bergantung kepadanya itu mengatur everyone, mengatur everything. Diatur semuanya itu begitu lengkap, diatur semuanya itu begitu detail. Sehingga ketika kita betul-betul mengenal, ternyata Allah itu mengatur begitu detail. Bukan hanya mereka yang berjalan di atas permukaan bumi. Sampai manusia di dasar lautan dan samudra di dalam perutnya ikan paus pun diatur oleh Allah. Dan dipelihara oleh Allah bagaimana dia diselamatkan. Kalau setiap manusia itu mengenal betapa sempurnanya Allah ketika mengatur kehidupan kita. Satu, kata Imam Ibnu Qayyim, kamu akan meleleh karena kamu akan jatuh cinta kepada zat yang sempurna dalam semua sifatnya. Hatimu akan meleleh kalau kamu tahu bagaimana cara Allah itu mengatur kehidupan kita. Dan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau setiap manusia itu tahu kepada siapa dia bersandar, dia tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah resah dan gelisah. Ya. Jadi ada dua perkara. Kalau setiap orang itu tahu dan terus merenungkan setiap waktunya, bagaimana dia diatur oleh Allah yang begitu sempurna dalam pengaturan. Sampai Yunus di dalam perut ikan paus pun tidak terlewatkan dari pengaturan Allah. Walaupun dia berada pada 3 lapisan sekaligus kegelapan. Disitulah manusia itu akan mendapatkan 2 perkara. 1, meleleh hati dan jiwanya. Karena besarnya kecintaan dia kepada Allah yang sempurna dalam segala sifatnya. Berapa banyak laki-laki yang jatuh cinta sama perempuan gara-gara satu kelebihan. Suaranya renyah. Dia jatuh cinta sama perempuan itu. Tapi suaranya yang renyah belum tentu ada kelebihan pada sifat yang lainnya. Ada laki-laki yang senang sama perempuan gara-gara perempuannya pintar. Hanya satu kelebihan maka dia jatuh cinta betul kepada perempuan itu. Tapi Allah pencipta, Allah sempurna dalam nama dan Allah sempurna di dalam sifat. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, kalaulah dirimu mengerti bagaimana Allah itu mengatur dirimu, merawat dirimu dan memperbaiki seluruh kehidupanmu, pasti hatimu akan luluh karena jatuh cinta engkau kepada Allah. Dan yang kedua, kalau orang itu tahu bagaimana Allah itu sempurna dalam hidupnya, itu sempurna dalam sifatnya ketika mengatur kehidupan manusia, kata Imam Ibnu Qayyim, manusia itu tidak akan ada yang frustasi. Manusia itu tidak ada yang depresi. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu pengatur yang terbaik pada kehidupan alam.